Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya, salam jumpa untuk pemirsa RRI Net dimanapun berada. Salam jumpa di obrolan budaya. Demikian tadi penampilan dari narasumber kita ya. Nah, penampilan yang tadinya sudah dibuka dengan tarian, kalau dalam bahasa Aceh itu tarian Ranup Lampuan. Nah, apa itu tarian Ranup Lampuan? Nah, di sisi kiri Dharma ya sudah terlihat betapa gagahnya, betapa gantengnya. Ini budayawan kita, Abang Ardinal Hidayat, atau kalau di Melaboh sendiri itu sudah dikenal dengan panggilan Cik Nal. Nah, kita membahas di sini terkait tentang topik perkembangan pernikahan adat Aceh. Nah, seperti apa perkembangan pernikahan adat Aceh tentunya di Aceh Barat sendiri. Terlebih dahulu dan sapa narasumber kita berikut ini. Assalamualaikum Cik Nal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, senang dan bahagia sekali ya. Kita sudah dapat bersama-sama. Di sini juga kita disaksikan oleh pemirsa RRI Net ya. Di program kesayangan kita itu obrolan budaya. Nah, kalau obrolan budaya, nah kita bercerita tentang perkembangan pernikahan adat Aceh. Tapi ini tadi kan rangkaian dari perkembangan pernikahan adat Aceh ya, Bang Ardinal ya. Nah, itu tadi dibuka dengan yang namanya Ranup, tarian Ranup Lampuan. Nah, di situ dengan wajah sumringah gitu ya. Terus juga ada apa namanya, bermain tangan juga tuh gitu ya. Jadi pemirsa kita yang bukan orang Aceh pasti bertanya gitu, pasti penasaran sebenarnya apa sih tarian Ranup Lampuan itu. Nah, silakan Bang Ardinal. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali di malam yang berbahagia ini saya bisa hadir di sini, diberi kepercayaan untuk sedikit berbicara dengan obrolan budaya bersama RRI Net Melabuh, dan tentunya alhamdulillah ya. Tadi pertanyaan dari Dinda tadi ke Cik Nal. Tari Ranup Lampuan ya. Sebenarnya bahasa Ranup Lampuan itu adalah Ranup dalam puan. Jadi puan itu adalah tempat siri. Ya. Puan itu tempat siri ya. Ya. Kebetulan saya tadi sudah menampilkan tarian hanya sebatas gerak dan musik saja, tanpa menggunakan properti. Jadi sebenarnya properti itu ada puan, ada tempat siri ya. Di tari Pemulia Jameh ini dirilis sejak tahun 1972 oleh seniman-seniman Aceh pada waktu itu, oleh Sanggar Cut Nyadin Banda Aceh, kemudian dikembangkan di tengah-tengah masyarakat Aceh yang lainnya. Jadi seluruh pelosok Aceh, para pecinta seni tari mengembangkan sebuah seni tari Pemulia Jameh Lampuan dengan berbagai bentuk versi. Musiknya ada ragam musik yang dipergunakan, namun gerakan-gerakan yang sudah dipakemkan yang mungkin tidak dapat dirubah-rubah seperti itu. Iya. Dan itu tadi ya untuk pemirsa dimanapun Anda berada yang menyaksikan kami. Jadi itu tadi arti ya, tarian Ranup Lampuan itu, kalau puan itu tempat sirih ya. Kalau dalam bahasa Aceh itu disebut dengan Ranup. Iya. Lampuan, ada cerana. Oh cerana, cerana ya. Bate beda ya? Bate juga. Oh bate. Kalau bate itu untuk dayang-dayangnya, cerana untuk putrinya. Untuk ratunya atau putrinya, iya. Nah ini kalau kita masih dari tarian Ranup Lampuan tadi tuh, Kanda Ardinal. Nah ini kan kita bisa melihat ya di akhir itu ada dari tamu-tamu nantinya kan disuguhkan sirih ya. Disuguhkan sirih, terus nanti tamu-tamunya tuh kadang-kadang tuh ada ngasih ampau gitu ya, ampau ya untuk pemirsa ya. Nah itu apa? Memang harus atau seperti apa tuh? Tergantung sih sebenarnya bagaimana setiap tamu itu menghargai dari sebuah karya tari yang dipersembahkan. Karena tarian ini tari persembahan, jadi melihat daripada karya itu sejauh apa penghargaannya terhadap sebuah tari itu. Jadi kalau ada yang kasih ya mungkin alhamdulillah gitu ya. Kalau momen gak ada juga tidak apa-apa. Tidak dituntut harus diberikan, tidak gitu. Cuma menyuguhkan saja ketika mungkin ada balasan dari tamu sebagai
tanda penghormatan juga, ya diterima gitu. Oh begitu ya. Nah untuk pemirsa dimanapun Anda berada, untuk saat ini bincang-bincang kita masih akan terus berlanjut. Itu tadi tentang tarian ya. Dia kan ada gerakan-gerakannya ya Kanda ya. Nah sedangkan narasumber kita ini lebih dikenal dengan Cik Nal ya. Kalau Dharma tuh nyapanya dengan Kanda Ardinal. Nah beliau ini kan budayawan, jadi beliau juga punya sanggar dan pastinya juga sudah menjuarai nih, bukan hanya saja tingkat Aceh ya, tapi sudah banyak prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan untuk Kabupaten Aceh Barat sendiri. Nah kalau untuk ini Kanda Ardinal, misalkan kan kita tuh melatih ya, Kanda tuh kan juga pelatih punya sanggar. Apa sih yang sulitnya gitu dalam kita mengajarkan anak-anak gitu ya, anak-anak didik, baik itu misalkan gerakan-gerakannya itu biasanya tuh butuh waktu berapa lama tuh kalau untuk gerakan tarian-tarian misalkan Ranu Pelampuan atau tarian-tarian lain sebagainya? Ya, berbicara untuk peserta didik ya, sejauh apa peserta didik itu mampu untuk menampilkan tarian itu tergantung daripada tingkat kecerdasan anak gitu. Jadi kalau memang ada anak yang memang cerdas dan dia itu memang punya kemauan yang tinggi untuk berlatih, sehingga apa yang kita berikan ilmu itu dapat dicerna dengan baik gitu. Baik, dan baik untuk saat ini pemirsa dimanapun Anda berada, bincang-bincang kita demikian tadi ya, itu terkait tentang tarian Ranu Pelampuan atau lebih dikenal dengan tarian pemulia jame atau tamu ya Kanda ya. Nah itu biasanya tuh di acara-acara selain dari acara-acara pernikahan, itu di acara-acara apa lagi tuh? Di acara seremoni ya, seremoni acara pemerintahan. Yang jelas tari persembahan adalah tari untuk menyambut tamu. Iya. Jadi kita harus sembringah ya. Sama seperti kita sekarang kita ya. Kita memang harus senyum karena menyambut tamu dengan wajah yang garang, pasti tamunya gak bakal masuk ke tempat kita gitu kan. Benar sekali. Memang harus banyak dituntut senyum pada tari pemulia jame dan Pelampuan. Baik. Nah, itu rentetan dari topik kita, perkembangan pernikahan adat Aceh. Itu tadi Ranu Pelampuan. Nah, Kanda dari Ranu Pelampuan kita beralih ke misalkan nih di pernikahan itu kan ada linto atau dara baru. Nah itu kan biasanya ada berbalas pantun ya. Nah itu namanya apa tuh kalau? Cakra Cakri. Oh namanya Cakra Cakri pemirsa. Nah ya itu Cakra Cakri itu berbalas pantun dari pihak mempelai wanita dan mempelai pria. Nah untuk pemirsa dimanapun Anda berada, nah ini ya uniknya ya kalau Dharma tuh terkadang kalau dulu di awal-awal tuh agak gini ya, agak merasa aduh gimana nih kalau misalkan dari pihak mempelai wanita nggak bisa jawab nih yang namanya Cakra Cakri atau berbalas pantun, kan nggak boleh masuk. Itu sebenarnya gimana tuh Kanda? Iya, berbicara dengan masalah adat ya, masalah adat dan budaya, kita sudah sering melihat dan menyaksikan bahwa ada sebuah perkembangan di dalamnya gitu. Jadi pada zaman dulu mungkin semasa-masa orang tua kita menikah dulu punya cara tersendiri, punya adat tersendiri. Kemudian sesuai dengan perkembangan zaman, jadi ada sebuah perubahan, perkembangan dari yang masa lalu, dulunya. Di masa dulu itu kita lihat banyak kegiatan-kegiatan budaya itu yang sampai saat ini ada yang masih dilaksanakan sesuai dengan budaya dulu, ada yang sudah ada perubahan. Mulai hilang? Hilang tidak. Tetap dilaksanakan, tapi dengan model yang berbeda. Berbeda. Gitu. Tujuannya tetap sama. Contoh ya, misalnya, kalau di adat pernikahan itu diawali dengan cahrod. Ada cahrod. Cahrod itu berfungsi ketika ada pihak keluarga calon mempelai pria hadir ke rumah calon mempelai wanita, menanyakan tentang keberadaan putri atau anak gadis tersebut. Jadi setelah ditanyakan apakah sudah ada yang menandai, sudah adakah yang punya gitu. Jadi kalau memang pihak keluarga pada saat cahrod itu menanyakan, oh belum. Kalau belum berarti kita
akan melanjutkan dengan acara tunangan. Nah, di tunangan itu adalah berfungsi silaturahmi di antara kedua belah pihak untuk mengikat di antara keduanya, di antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria. Jadi itu tunangan itu berfungsi untuk mengikat di antara keduanya dengan cara adat istiadat masyarakat Aceh yang menyuguhkan berbagai bentuk atraksi budayanya maupun juga dari atribut-atribut yang digunakan. Salah satunya ada ranup, ada ranup, kemudian ada meh tanda. Jadi ada tanda ikatan itu diawali dengan kesepakatan mas kawin yang berapa ditentukan, jumlah mas kawin berapa ditentukan, kemudian diberikan tanda. Ditanda apakah sebelum keseluruhan diberikan mas kawin, diberikan tanda dulu pada acara tunangan. Nah, perbedaannya itu dulu kalau kita melihat lintu calon mempelai pria itu tidak hadir ke rumah calon mempelai wanita. Jadi pada saat lamaran, tidak hadir. Itu zaman dulu, malahan nggak boleh ketemu. Hanya dihadiri oleh pihak orang tua dan keluarga calon pria saja. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman, ini sudah ada hadir lintu calon mempelai pria hadir ke rumah calon mempelai wanita. Sebenarnya di dalam adat kita orang Aceh itu tidak dibenarkan. Kalaupun sekarang kan sudah ada perkembangan lagi. Kalau dulu tunangan hanya sekedar tempat duduk lesehan biasa, gelarkan tikar gitu ya. Tapi kalau sekarang sudah ada dekor ya, gitu, sudah ada dekorasi, sudah ada pembawa acara, gitu kan, sudah ada MC juga. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya nggak jadi masalah ya, karena kenapa? Kalau tunangan itu kalau untuk bertemu di antara laki-laki calon pria dengan calon wanitanya bertemu itu mungkin saya juga kurang setuju gitu. Jadi kalau untuk dekorasi sih sebenarnya nggak masalah untuk memperindah. Inilah namanya dari masa ke masa. Jadi kalau masa sekarang perkembangan zaman kita sudah modern ya kita ikutin aja selagi itu tidak berpengaruh dengan adat kita. Norma-norma agama ya, nggak melenceng tidak ada pengaruh. Untuk memperindah sebuah tempat apa salahnya sih gitu kan? Benar. Ya kalau saya tidak setujunya kalau seandainya calon pria itu hadir ke rumah calon wanita itu yang mungkin saya kurang setuju. Oh, kurang setuju. Ya, karena belum ada ikatan apa-apa gitu ya kan. Sementara kalau zaman dulu pernikahan saja calon pengantin wanita itu tidak dibenarkan untuk keluar dari kamar, tetap tutup dengan kamar juga. Jadi itu fungsi daripada tunangan adalah mengikat antara keduanya dengan sebuah tanda mas kawin ya. Jadi istilah bahasa Aceh najname. Gitu. Diikat. Jadi di situ ada sebuah perjanjian di antara kedua belah pihak. Perjanjian di antara mereka berdua, di antara kedua pihak, di antara pihak keluarga wanita dan pria. Itu ada perjanjian. Ada sesuatu kesepakatan yang diambil. Adalah hal-hal yang di luar jangkauan yang tidak kita inginkan. Ada sebuah keputusan, ada sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pihak keluarga yang akan diambil keputusan. Yang pertama adalah yang disebut dengan selangke. Selangke. Ya. Selangke inilah yang nanti akan mengatur semua proses bagaimana pertemuan selanjutnya, pelaksanaan berikutnya itu adalah ada kepada pihak selangke. Dan selangke ini bisa diutuskan oleh pihak keluarga sendiri atau masyarakat kampung gitu ya, siapa aja boleh. Tapi orang yang dipercayakan sebagai selangke sebagai penerus pembicaraan ya. Jadi ada sambungan pembicaraan komunikasi itu diawali yang akan dilakukan oleh pihak selangke gitu. Nah, selesai tunangan, menentukan kapan jadwal pernikahan, kapan jadwal acara resepsi dan baru dilaksanakan. Tapi gitu. Kanda Ardinal ya, dan juga pemirsa, kita masih di obrolan budaya ya, untuk Anda yang masih menyaksikan kami dengan topik kita perkembangan pernikahan adat Aceh. Nah itu tadi di awal sekali ya, jadi ini kan terus ya rentetan ya, bertahap. Cahrot yang pertama tadi, setelah cahrot, setelah si mempelai wanita itu setelah diketahui oleh pihak laki-laki dia belum ada yang punya, jadi
datanglah tadi ya, yang namanya selangke itu untuk lanjut untuk meminang seperti itu. Nah tadi meminang sudah, terusnya juga sudah diserahkan apa namanya tuh emas ya? Iya, tanda. Tanda, batanda kalau kata orang Aceh. Tapi nih Kanda Ardinal, untuk diketahui juga ya oleh pemirsa kita, apakah di daerah-daerah pemirsa kita itu sama dengan kita Aceh atau seperti apa? Misalkan nih, tadi kan ada perjanjian ya pada saat bertunangan. Kesepakatan. Misalkan putus tunangan itu, sedangkan emas sudah diberikan atau tanda sudah diberikan. Katakan tandanya itu kalau kita di sini orang Aceh ya pemirsa, itu sebutannya mayam ya. Nggak pakai misalkan bukan gram seperti itu. Misalkan 3 mayam katakanlah tandanya. Seumpama pertunangan itu putus, yang memutuskan itu pihak mempelai wanita ataupun pihak mempelai pria. Itu seperti apa? Iya, tergantung dari kasusnya bagaimana dan bagaimana kesepakatan awal. Kalau di kesepakatan awal, pembicaraan di acara tunangan itu, seandainya ada pihak pengantin calon wanitanya yang membuat kesalahan, apakah akan dikembalikan 2 kali lipat daripada mas kawin gitu, atau kesalahannya pada laki-laki, mas kawin itu hangus gitu. Jadi hak milik daripada calon wanitanya. Itulah di kesepakatan di acara tunangan. Di acara tunangan itu akan dibicarakan di kesepakatan bersama selangki dan juga pihak keluarga, disaksikan oleh tokoh masyarakat kampung, toh haput, pak kecil dan sebagainya. Mereka akan mengambil sebuah keputusan. Jadi kalau kebijakan seperti itu, kalau memang terjadi sesuatu nanti pada anak kita, saya pikir kesalahan pada anak perempuan kita nggak kembalikan 2 kali lipat. Kalau mungkin nanti kesalahannya pada yang laki-laki tidak dihanguskan, kami kembalikan emasnya. Ada kesepakatan juga, kalau nanti kesalahan dilakukan oleh pihak laki-laki, mas kawinnya itu hangus. Kalau kesalahannya pada wanita, berarti harus diganti 2 kali lipat dari mahar. Jadi kalau mahar yang tanda tadi 2 mayam harus dikembalikan 4 mayam. Kalau 3 kembalikan 6. Ya bisa jadi, itu kesepakatan. Jadi bagaimana kesepakatan di antara kedua belah pihak. Syukur-syukur kalau terjadi sesuatu tidak dipermasalahkan, kesalahan pada wanita emasnya dikembalikan, kesalahan kan pada laki-laki emas tidak dihanguskan. Ada juga yang seperti itu. Nah ini menarik sekali ya pemirsa, bagaimana dengan daerah-daerah Anda, apakah sama juga ya dengan daerah Aceh ya? Memang Aceh ini apa namanya luar biasa sekali kalau kita lihat dengan adat istiadatnya, apalagi tahap-tahap menuju untuk ijab kabul nantinya seperti itu ya. Nah untuk pemirsa di saat ini juga kita masih ngobrol bersama narasumber kami, ada Kanda Ardinal Hidayat atau lebih akrab disapa dengan Cek Nal. Beliau adalah budayawan di Aceh Barat sendiri. Nah Kanda, itu tadi kan sudah step dari cahrot sampai ke tunangan. Setelah tunangan kan tadi ada siapa tuh, selangke. Selangke atau orang tua ya yang dipercayakan seperti itu. Nah ini selanjutnya tahap apa lagi nih kalau kita berbincang di perkembangan pernikahan adat Aceh? Di acara tunangan tadi sedikit saya tambahkan, pihak calon prianya itu membawa ranub dengan mebate, ada emas di dalam siri, kemudian ada beberapa buah hantaran ya. Pakai hantaran juga ya. Hantaran sebagai tanda ikatan. Kemudian nanti dari pihak wanita itu membalasnya dengan sirih, sapu tangan dan rokok serta korek. Itu harus ada. Itu akan dikembalikan kepada pihak linto. Itu untuk membuktikan bahwa filosofinya di dalamnya. Ketika linto untuk menunggu acara pernikahan, sapu tangan itu bisa digunakan untuk melap keringatnya. Gitu. Bisa santai dengan merokoknya mungkin gitu ya. Korek apinya juga gitu. Jadi
Mungkin itu sebagai simbol saja. Itu memang dari zaman dulu seperti itu ya? Seperti itu. Tapi sekarang kan kita kembali lagi kepada hal positif negatifnya juga. Betul. Ya, kalau memang positifnya mungkin itu sebagai simbol saja untuk memperindah sebuah kegiatan tunangan ya. Iya. Tapi kalau memang negatifnya mungkin kalau merokok kan kurang diperbolehkan ya. Iya. Gitu ataupun yang lainnya. Tapi kalau sapu tangan itu dapat digunakan. Karena sapu tangan itu adalah satu untuk mengikat sebuah hati dari hati ke hati. Waduh. Dengan yang namanya dengan sapu tangan sebenarnya. Simbolnya itu di sapu tangan gitu. Ada sapu tangan merah ada gitu sapu tangan kuning. Apakah pada saat dikembalikan tadi kan ada tempat sirih dengan emas hantaran dan dari pihak mempelai wanita kan mengembalikan lagi ke pihak linto. Nah, itu kan tadi harus ada sapu tangan. Apakah dari warna sapu tangan juga ditentukan? Oh, enggak. Itu dibebaskan saja. Ya, yang penting ada sapu tangan yang karena sapu tangan itu lebih diintikan kepada laki-laki yang memang memiliki ciri khas sendiri, ada necisnya, ya gitu. Jadi stylenya itu dapat kalau dia sudah menggunakan sapu tangan. Ada sisir di belakang kantong. Oh, ada sisir. Sekarang sudah ini ya di zaman modern. Sisir udah nggak ada lagi di belakang kantong. Yang ada dompet. Iya. Kalau itu ada sapu tangan, ada sisir di belakang kantong itu orang-orang zaman. Karena rambutnya itu pada necis semua. Waduh, betul. Ala-ala itu ada minyak kemiri semua ini. Iya, betul. Tapi Kanda ini menarik sekali. Bisa nggak itu tadi misalkan kan tadi seperti Kanda katakan sapu tangan ada berwarna merah kah atau apa gitu. Kalau dipantunkan bisa nggak coba Kanda? Kalau sapu tangan kalau sapu tangan sebenarnya sapu tangan tanda keikat kasih setia. Cinta kakakmu Pat, Jino tak ikat untuk si umum masa. Sekali gitu lagi dong. Senang dan tapi sebenarnya kalau untuk diingat kembali dengan bahasa-bahasa seperti itu, kita kan nanti ada di cakra-cakri juga. Oh iya betul, nanti ya. Dan kalau saat ini selesai tunangan kita lanjutkan selesai tunangan. Selesai tunangan itu kita akan lanjutkan penentuan kapan pernikahan. Menentukan pernikahan juga melihat dari jadwal bulan. Oh, lihat bulan. Ya, lihat bulannya juga, tanggal yang tepat. Yang mungkin menurut dari pemahaman orang tua itu ada lihat dari bulan. Ada yang namanya bulan Safar. Oh, bulan Safar merapit gitu ya. Kalau bahasa Aceh sebelum merapit itu tidak dapat digunakan untuk acara. Oh, nggak boleh. Nah, katanya kalau orang Jawa bilang itu bulan Suro ya. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi itu yang membuat sedikit kepercayaan dari masyarakat bahwa di bulan itu tidak kurang baik untuk dilakukan kegiatan-kegiatan pernikahan. Oh, nanti kalau misalkan tetap dijalankan seperti apa rumah tangganya tuh? Ya, kita tidak bisa memastikan juga. Tapi yang sudah kita lihat kenyataannya bagi orang-orang yang mungkin melakukan pernikahan di bulan-bulan seperti itu ada saja sih. Tapi ada juga yang di bulan yang benar, ada juga yang terjadi seperti itu gitu. Tapi dalam rumah tangga ya. Kalau rumah tangga itu kita nggak bisa kita putuskan dari bulannya atau apa, tapi tergantung dari pribadi masing-masing bagaimana untuk mengatur rumah tangga itu lebih baik. Tingkat kesabarannya gitu kan. Karena kalau sudah ada kesabaran yang tinggi dan sabar apa yang dicari, tunggu yang dibawa pulang oleh suami gitu. Kalau mengambil keputusan tidak baik, keputusan yang memang merugikan di antara kedua pihak, timbullah sebuah lagu. Menjanda tak enak, menduda tersiksa, salah serba salah, hujan tanda tanya. Itu. Aduh, makanya ya ini kan kebetulan ya untuk pemirsa juga ya. Memang kita tuh di sini tuh ngobrol kami tuh santai-santai aja, tapi terlebih perbincangan kita ini mudah-mudahan dapat bisa dipahami dan terus juga inilah kita kan beragam ya, suku, daerah pasti punya ciri khas sendiri, apalagi tahap-tahap dalam kita untuk melakukan sebuah pernikahan nantinya. Nah, itu tadi tapi ya Kanda Ardinal ya, di sini kita ngobrol boleh, silakan. Kalau misalkan mau, kalau kata orang Jawa tuh ngombe-ngombe, kalau kita orang Aceh itu jeb kupi. Nah silakan minum kita boleh, kita sambil ngobrol gitu ya. Nah ini masalah bulan, berarti dilihat bulan.
Kalau bulan Maulid nih bagus ya? Bagus. Waduh, gimana kalau ya kebetulan ya pemirsa ya, Dharma kan kebetulan nih belum ya. Iya, kalau yang narasumber juga belum ya. Belum 3 kali ya. Kalau yang narasumber belum 3 kali tuh sendiri ya, keceplosan ngomong sendiri. Siapa tahu mungkin di antara pemirsa ya kan. Nah, kalau Dharma sendiri emang belum ya sama sekali. Jadi step ini juga perlu untuk bukan hanya saja pemirsa, tapi Dharma juga harus belajar dari ini semua seperti itu. Jadi memilih pasangan itu yang benar ya kan, karena dari pertunangan itu bukan antara pasangan si pihak pria dengan wanita saja, tapi 2 keluarga sudah kita satukan. Nah ini lanjut Kanda. Iya, setelah selesai memutuskan jadwal pernikahan dengan bulan dan tanggal yang baik, itu biasa kita nanyakan kepada tengku-tengku atau juga ustadz-ustadz yang lebih paham gitu ya. Dan beliau kadang-kadang sering merekomendasi tanggal ini yang bagus gitu, dengan bulan ini yang bagus gitu. Nah setelah itu mengambil sebuah keputusan pernikahan. Di acara pernikahan boleh dilakukan di masjid atau juga di rumah gitu ya, atau di KUA langsung bisa. Betul. Banyak tempat. Yang penting di situ ada orang-orang yang mengatur ijab kabulnya. Terutama ada penghulunya gitu kan. Di acara pernikahan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian penyerahan mas kawin, kemudian siraman rohani atau ceramah dari penghulu. Setelah ceramah memberikan arahan tentang kehidupan keluarga oleh Pak Penghulu, baru dilanjutkan dengan ijab kabul. Dan di ijab kabul ini nanti akan ada 2 saksi yang untuk mengatakan sah atau tidaknya dari antara kedua pihak, sisi kiri dan sisi kanan. Itu bakal ada kedua saksi. Setelah mengatakan ijab kabul, ijab kabul itu kalau memang langsung dinikahkan oleh ayah daripada wanita, calon pengantin wanita, itu lebih baik. Terkadang mungkin apakah ayahnya sudah meninggal ataupun ayahnya kurang mampu gitu ya. Betul. Itu diwakilkan kepada Pak Penghulu gitu. Kalau diwakilkan, kemudian setelah ijab kabul, doa bersama, setelah dipimpin doa, baru dilanjutkan dengan penandatanganan buku nikah, kemudian baru pemasangan mas kawin yang sisa dari tunangan tadi. Gitu. Kalau di tunangan tadi mungkin mas kawin 10 mayam, yang udah dikasih di tunangan itu 3 mayam, berarti tinggal dipasang 7 mayam lagi. Dan emas itu 7 mayam itu akan dimasukkan ke dalam batera nup, kemudian dibungkus dengan 7 lapis kain. Oh, harus 7 lapis kain songket warna-warni. Kenapa harus 7? Karena 7 itu dipersyaratkan kepada pesadua. Sadua lepul 567. Ya itu. Jadi yang diutruh teka, gitu kan. Yang kana tetap bertahan untuk berdua. Itu 7 kain sungkit, 7 lapis kain sungkit. Apakah sungkitnya harus merah, kuning, hijau? Bercampur warna. Campur. Simbolnya itu, filosofinya adalah warna-warni kehidupan yang akan dihadapi oleh kedua mempelai gitu. Dibuka dengan 7 lapis kain gitu kan, akhirnya baru ketemu. Begitulah sulitnya seorang laki-laki itu mempersiapkan segala kebutuhan untuk menikah dengan calon istrinya gitu. Jadi itu ya menarik sekali, di mana untuk di adat-adat Aceh itu yang namanya sisa mahar tadi itu ya, yang sudah ditentukan 10 mayam itu diserahkan pada saat setelah ijab kabul ya. Setelah ijab kabul itu akan disaksikan oleh keluarga sejauh mana mas kawin tadi di awal sudah penyerahan mas kawin juga. Betul. Kekurangan dari acara tunangan itu akan diberikan di acara pernikahan. Jadi setelah disahkan, ya alhamdulillah akan dilanjutkan dengan pemasangan mas kawin, baik itu cincin atau kalung atau gelang yang diberikan oleh pihak lintu baru kepada pihak dara baru. Wow ya, kenapa kita kalau berbicara terkait tentang perkembangan pernikahan adat Aceh itu tadi stepnya ada cahrot, terus juga sudah tunangan, terus juga bisa terlaksana ijab kabul, kita deg-deg ya. Dulu kalau untuk narasumber nih, kalau untuk Kanda Ardinal dulu ada nggak misalkan
ada rasa ini nih, kan yang biasanya itu kan yang menjawab yang ijab kabul itu kan ketemu dengan orang tuanya misalkan, atau apakah nanti diwakilahkan ya sama walinya seperti itu. Apa yang dirasakan dari pihak Linto Baru pada saat mau ijab kabul? Kalau itu sebenarnya deg-degan pasti ya. Deg-degan, nervous juga pasti gitu kan. Karena itu kan kegiatannya kita seumur hidup sekali sebenarnya. Nggak berulang-ulang kali. Kalau berulang-ulang kali nggak deg-degan lagi. Tapi kalau misalnya ini karena harusnya seumur hidup sekali, kita harus pastinya deg-degan ya, pastinya nervous. Itu sudah pasti. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari kita pihak laki-laki, yang kita hadapi adalah pihak keluarga, penghulu ya, semuanya kita hadapi gitu. Dan sampai saat ini seorang laki-laki itu hanya bisa menghafal besok bakal menikah, apa yang harus saya jawab supaya jangan diulang-ulang. Kalau udah 3 kali nih, 3 kali 4 kali jawab nggak bisa, kata orang zaman itu harus dimandikan. Pulang dulu? Enggak, langsung dimandikan di lokasi. Masya Allah. Dimandikan dulu ya. Begitu. Gitu. Misalkan mempelai pria tidak bisa menjawab ya, mengucapkan ijab kabul. 1 kali, 2 kali, batasnya 3 kali. Iya, 3 kali. Udah keempat kali itu biasanya dimandikan dulu dia. Itu langsung dimandikan dengan air gitu ya? Iya, dimandikan biasa. Tapi sampai saat ini mungkin kalau untuk zaman sekarang nggak ada lagi seperti itu. Nggak ada lagi. Kalau zaman dulu seperti 3 kali udah gitu, ulang lagi. Tetap dia mungkin dia harus banyak istirahat sebentar, kemudian melanjutkan salat sunat ataupun apa gitu. Iya betul. Jadi sebenarnya jangan sampai ijab kabul itu jadi DO. Jadi DO ditepak terus udah selamatkan aja lah terus gitu kan. Gitu. Jadi kesannya kurang bagus gitu. Betul. Nah, untuk pemirsa yang masih menyaksikan kami di Obrolan Budaya ya, pemirsa RRI Net dimanapun berada. Nah, itu tadi ya bincang-bincang kita bersama Kanda Ardinal, selaku budayawan. Nah Kanda, ini kalau di ijab kabul, kita melihat Dharma nggak tahu dulu ya perkembangan masa-masa orang tua kita dulu ya. Kalau sekarang ini banyak kita lihat menikah, katakanlah menikah itu lebih memilih kebanyakan di masjid misalkan. Nah terus itu juga tidak masalah ya. Nah misalkan pada saat sebelum ijab kabul, si mempelai wanita ini sudah didudukkan seperti itu. Dia juga ada bersebelahan dengan si Linto Baru ya, calon mempelai pria, kan belum sah ya, tapi dia tetap dihadirkan di situ walaupun berjarak. Itu seperti apa dalam adat kita sebenarnya? Boleh atau tidak? Ini deh namanya dengan perkembangan ya. Kalau dulu kan acaranya di rumah. Iya benar. Kalau di rumah itu pernikahan di rumah, pengantin wanitanya disembunyikan di dalam kamar. Oh semua. Jadi kalau udah selesai menikah, sudah selesai ijab kabul, baru pengantin wanitanya boleh keluar gitu. Kalau sekarang dihadirkan pengantinnya di masjid itu dengan jarak yang jauh, namun mereka tidak berhadapan. Betul. Tidak berhadapan. Linto pada posisi dengan Pak Penghulu, sementara pihak calon pengantin wanitanya tersendiri dan nunduk ke bawah. Pandangannya nunduk ke bawah. Jadi dia tidak melirik kepada calon prianya gitu. Berarti dengan zaman dulu juga seperti itu ya? Iya, tapi posisinya ya mungkin tujuannya sama. Iya betul. Tapi pelaksanaannya yang mungkin sudah berbeda gitu. Baik. Nah setelah ijab kabul, berarti kan udah sah ya. Nah misalkan nih dari keluarga tuh kan mau mengadakan resepsi, biasanya kan begitu. Habis nikah ada kasih nasibisan ya. Resepsi seperti itu. Resepsi pernikahan. Nah, itu seperti apa nih tahapnya menuju ke sana? Ya. Di resepsi pernikahan tentunya bahkan ada antar Linto Baru. Iya, ke rumah daerah baru. Iya, betul. Ya. Kita di masyarakat Aceh Barat itu pada saat mengantar Linto ke rumah daerah baru, ada hal banyak dilakukan baik dari atraksi budaya dan juga atribut, properti, semuanya akan dibawa. Di antaranya Batai Ranup yang bungkuh kuning. Setelah Batai Ranup dibawa, disusulkan dengan Punwo. Punwo itu kalau bahasa Indonesianya bawaan hantaran pengantin. Ya, di Punwo itu tergantung dari kemampuan si pengantin laki-lakinya. Iya. Ada 7 kadang bawa Punwo, ada 5. Ada 9.
yang mengisikan itu adalah kebutuhan seorang istri. Itu tanggung jawab seorang suami memberikan nafkah secara lahir kepada istrinya. Diawali dengan pemberian bekal, diantaranya ada kain bakal, ada seperangkat alat sholat, ada pakaian-pakaian lainnya, pakaian dalam dan segala macam. Kemudian ada bawa tebu, ada kelapa muda, ada pisang, gitu. Kemudian ada kelapa bertunas. Ya, ada kelapa bertunas. Itu panjang sih ceritanya. Ya, di tebu itu maknanya adalah kepemameh bibi. Bagi ban mameh tibenyo, begitulah manis kata-katanya selalu dihadirkan buat istrinya. Gitu. Kalau diartikan bahasa Indonesia coba. Bagaimana manisnya tebu ini, begitulah dia akan berkata baik, berkata manis setiap hari kepada istrinya. Kelapa muda juga begitu. Jadi sebagai penambahan untuk pemameh bibi, untuk pemanis bibir juga, untuk menghilangkan dahaga, dan juga untuk lebih mengharmonis hubungan gitu ya. Itu mungkin diangkat dari pengamatan saya dalam filosofi apa yang mereka berikan. Kemudian ada pemberian tunas kelapa. Tunas kelapa itu diberikan nanti akan ditanam di hari kedua selesai acara resepsi. Kenapa hari kedua? Iya, di hari kedua. Sebelum dia dijemput akan menuju ke rumah pengantin pria, batang kelapa itu harus ditanam dulu. Ditanam itu ada fungsi kelapa tunas, yang mana kelapa itu memiliki sifat yang bisa tumbuh di mana saja. Dan pohon kelapa itu dapat dipergunakan dari akar sampai ujung daun. Nah, dan diimplementasikan kepada manusia, bahwasannya manusia itu dapat dipergunakan di kalangan mana saja ke hal yang positif. Dapat tumbuh berkembang dimanapun dia tinggal, yang akan nanti berpindah-pindah tinggal, dia akan tetap terus berkembang, tidak mati, gitu. Tidak mati karirnya, tidak mati hubungan saudaranya, gitu. Jadi itu dapat tumbuh di mana saja dan dapat dipergunakan dari akar sampai daun. Jadi kemampuan yang ada pada kedua pengantin dapat dipergunakan oleh kalangan masyarakat, baik itu di acara keagamaan, acara budaya, di acara apa aja. Jadi itu dapat dipergunakan daripada kemampuan mereka gitu. Baik. Nah, itu tadi ya ada tebu. Jadi kita tuh jangan heran-heran gitu. Barangkali yang bukan orang Aceh heran gitu. Ini kenapa harus dengan tebu, kelapa muda, terus kelapa yang sudah bertunas seperti itu ya. Tebunya juga harus berakar. Kalau dulu ini sekarang saya lihat tebunya banyak di akar tebu itu akarnya sudah dipotong. Sebenarnya tidak boleh dipotong akarnya gitu. Jangan dipotong ya akarnya ya. Dan nanti akan dihidupkan kembali, akan ditumbuhkan kembali batang tebu untuk pagar rumah tebu, berpagarkan tebu gitu kan. Benar, gitu. Jadi lebih suasananya lebih kehidupannya bisa lebih harmonis, lebih manis ya, seperti tebu. Lebih manis. Tebu, kelapa semuanya sudah dibawa, kemudian hadir rombongan ke rumah pengantin wanita, disambut oleh pihak keluarga wanita. Dengan hantaran tadi ya. Diawali dengan penukaran batai ranup di antara kedua belah pihak. Di situ bakal ada fungsi MC sekarang. Sekarang sudah ada MC. Kalau dulu zaman dulu namanya nek penganju, yang mengatur. Tapi nek penganjunya nggak ngomong, cuma mengantarkan, nggak pakai mic dulu nek penganjunya. Tapi Kanda Ardinal, ini untuk pemirsa juga ya, ada sebagian barangkali juga sama seperti Dharma nih, belum begitu paham ya dengan tradisi adat-adat kita di pernikahan untuk adat Aceh sendiri. Sebelum tadi pertukaran tempat siri atau batai ranup, kan ini kan ada tuh kayak apa tuh, salawat atau apa tuh iring-iringannya tuh. Apa itu? Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Nah itu artinya kenapa harus Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad? Karena kita selalu mengucapkan puja puji syukur kita kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Karena meminta sebuah petunjuk dan rahmat. Karena segala petunjuk hal yang terbaik datangnya dari yang di atas, dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan dari petunjuk-petunjuk disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW gitu. Menghadirkan nama beliau, salah satu kita juga mencintai Rasulullah yang selalu memberikan petunjuk dan jalan yang terbaik. Ketika kita berjalan yang baik, ketika petunjuk yang kita ambil dari Nabi Muhammad SAW itu lebih mengarahkan lebih baik.
Oh gitu. Begitu. Iya, jadi kalau dulu kan kita kenapa ya gitu ya kalau rombongan. Memang nanti gitu dijawab lagi sama pengantar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allah. Dijawabnya itu. Jadi yang seperti itu dijawab. Jadi ada balasan-balasan seperti itu untuk mensuarakan syiar juga. Iya, ya. Benar, syiar juga. Dan ketika kita sudah sampai, kemudian disambut dengan penukaran batai ranub di antara dua pihak, itu akan ada MC pembawa acara. Disitulah mulai ada cakra-cakri. Ya, ranub lambungku kuning jino katru kamoba. Ranub nu paju bungkuh nu pulang. Bejet ke hutang singoh ngolusa. Ranub sigapu nu coba rasa hana kamobo racun ngontuba. Itu dari pihak mempelai pria yang ngomong. Jadi nanti kemudian itu aja. Kalau ada acara pantun khusus cakra-cakri, terkadang itu adalah porsinya si pembalas pantun, tidak si pembawa acara. Oh begitu. Ya, pembawa acara hanya sekilas saja 1 bait 2 bait, tapi yang lebih lanjut pembalasannya adalah dari pihak cakra-cakrinya. Sudah ada tim khusus, tidak si pembawa acara. Itu tidak si pembawa acara. Tim khusus nanti akan dilanjutkan dengan cakra-cakri di antara kedua belah pihak. Kami persilahkan, gitu kan? Baru berbalas-balas pantun, Kadang kan sekarang tidak sulit lagi. Betul. Sudah dikemas oleh salah satu pihak keluarga wanita ataupun pria. Itu mereka hadirkan 2 langsung penyairnya. Iya benar. Jadi berdiri sebelah sana itu lebih mempermudah supaya nyambung ceritanya. Jadi tidak lama ya. Seperti itu. Jadi setelah cakra-cakri, kemudian penyerahan penuwo, dan penuwo itu diletakkan di pelaminan. Kemudian setelah lintu didudukkan di kursi singasana yang sudah dibuat, didampingi oleh dan ayah ibu lintu, disambut dengan tari pemulia Jamer Lampuan. Yang tadi disaksikan oleh pemirsa ya di awal kita. Sambut dengan tari pemulia Jamer Lampuan. Terkadang ada silat gelombang ya. Ada silat gelombang juga, dihadirkan silat gelombang. Jadi tergantung dari kemampuan si pemilik acara gitu. Iya. Nah terus itu tadi sudah ada pertukaran payung. Penukaran payung tidak? Oh tidak, itu sebenarnya tidak ada ya. Kalau kita di Aceh Barat tidak ada penukaran payung. Nah pemirsa, karena ini kan jangan salah-salah ya. Sudah kita lihat juga hari ini kalau tempat siri itu yang harusnya Batu Siri ada. Kalau penukaran payung tidak ada penukaran. Oh berarti enggak karena ada, tidak ada makna di situ. Kalau menurut saya nih. Jadi saya di tahun 2004 sebelum tsunami itu sudah membawa acara pagelaran adat di PKA Aceh. Jadi di PKA Aceh 2004 sebelum tsunami, kalau salah saya PKA 5, kemudian di PKA 6 dan PKA 7 saya tetap sebagai pembawa acara pagelaran adat. Dan mungkin referensi saya ada di buku PKA Aceh, dan referensi saya juga ada di tokoh-tokoh masyarakat Aceh Barat yang mengetahui tentang adat pernikahan. Salah satunya ada sumber saya dari Mami Cud Aja Asyah Daud ya. Kemudian ada Kak Ami. Kemudian dulu nenek saya juga dikenal dengan sebutan Nek Batu. Kemudian Nek Adi itu nenek saya, mama ayah saya. Dan itu beliaulah yang mencetus pertama pagelaran-pagelaran itu. Jadi di situ tuh sudah dikemaskan dengan kasab. Jadi kalau kita berbicara dengan adat ini panjang. Jadi ketika sampai lintu ke dalam rumah, diterima oleh ayah dan ibu daripada darah baru. Kemudian dilanjutkan dengan rah gaki. Rah gaki lintu, cuci kaki. Ketika dicuci kaki lintu, itu mensimbolkan bahwa dia itu akan membersihkan telapak kakinya, yang memaknakan dia akan membawa pulang hal-hal yang halal ke dalam rumah nantinya gitu. Itu dari pengertian itu ya. Pengertian itu, dan tapaknya selalu bersih sebersih hatinya untuk mencintai seorang istri gitu. Masuk ke dalam rumah dilanjut dengan siprek berpade. Nah, tuh. Siprek berpade ini adalah menyimbolkan bagaimana padi itu nanti yang ditaburkan akan tumbuh dan berkembang. Padi itu dimana nanti akan ditaburkan dia akan hidup. Ya, akan tumbuh. Begitulah filosofi makna dari siprek berpade. Setelah itu? Iya, setelah itu baru masuk ke dalam, baru naik kain jajakan.
Ya, ada kain zigzag. Iya, zigzag. Kemudian diberikan bantal sebagai jembatan. Oh. Jadi jembatan dia untuk mendapatkan seorang istri itu dengan lika-likunya itu yang dihadapi untuk mendapatkan seorang istri. Pada jembatan itu sudah terletak batu, kemudian telur ayam. Dan batu itu diisyaratkan di pesa 2 bagaimananya terletak batu ini keras, begitu letaknya hatinya untuk tidak berpindah ke lain hati. Itu disyaratkan. Telur itu adalah fungsi sebagai bibit mereka dan nanti akan dieramkan kembali kepada ayam sehingga sampai menetas. Gitu. Ada juga penyimpanan rahasia, jangan pecah, hanyir didengar orang. Ya, jadi setiap ada masalah itu. Maka sekarang kalau kita lihat permasalahannya ketika ada masalah keluarga paling sedikit-sedikit kan update status nih. Benar. Ya. Kemudian semua orang tahu tentang kasus dia, keluarga dia gitu ya. Nah begitu ya, sebenarnya makanya tidak dipecahkan telurnya. Harus disimpan, jangan pecah hanyir didengar orang gitu. Jadi bukan ada yang ini itu ya, sebenarnya itu. Kemudian disimpan. Begitu disimpan baru PBH sebelah Linto akan memberikan hak untuk pembuka darah baru yang ditutupi dengan kipas. Iya, kan di pelaminan itu kan pengantin ya. Kalau darah baru, kalau bahasa Aceh tuh dengan kipas tuh ditutupin begini tuh. Iya. Nah, gitu. Pengantin itu ditutup dengan kipas atau kain panjang. Iya, gitu. Kebiasaan dengan kipas nih. Iya, diisyaratkan itu tidak mudah untuk bertemu. Dihalau dulu ya, kemudian ditutupi dulu, setelah dilihat dan diberikan hak pembuka kipas akan diberikan uang. Linto beri uang. Beri uang kepada si yang memegang kipas. Setelah diberikan uang baru boleh kipas dibuka. Waduh. Ya. Dan itu. Setelah dibuka kipasnya tuh gimana tuh? Buka kipas, kemudian salaman ya? Bertemu dan mereka saling langsung salaman. Begitu udah salaman, salam takzim, meletakkan tangan pada kuduknya, kemudian pada keningnya sambil beristighfar dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu baru duduk di pelaminan, dilanjutkan dengan sulung bulintu darah baru. Sulung bulintu darah baru dengan ayam yang besar. Digigit berdua. Ya, seperti kita gini ya. Ya, kemudian selang-selang air pakai gelas. Gitu kan, ada itu pakai selang gini kan tangan. Iya, selang kan? tangan juga. Iya, benar. Cuci tangan juga semuanya udah dipersiapkan dan dipandu. Kalau sama channel sudah pandu sampai sejauh itu. Iya, tapi ini channel kalau misalkan untuk tradisi pesiju, kan dia kan ada pesiju nih. Nah itu kan dari makna-makna pesiju juga tidak semua orang tahu nih pemirsa ya. Benar Jadi sekali. jangan salah-salah kaprah juga seperti itu. Langsung saja nih ke budaya kalau kita. Untuk pesijuk, nanti kan ada prosesi pesijuk. Kebutuhan properti pesijuk ada beberapa, salah satunya ada berte. Berte itu jagung yang sudah digongseng sehingga berkembang. Berte atau padi juga. Kemudian beras padinya itu kan beras betul padi. Betul. Kalau ada sekarang orang mempermudah ngambil beras kemudian kasih gincu gitu ya. Tapi sebenarnya betul-betul padi yang dimainkan. Padi. Ya, padi. Bahasa Sipri padi kuning. Kirain ada juga sebagian tuh dengan kunyit. Kunyit ada, tapi kalau kita lihat sekarang ini banyak yang harus kita pergunakan memberikan pemahaman lebih permudah adalah padi, langsung padi padi kuning. Di dalam padi itu sudah ada dan warna juga kuning gitu. Baik untuk yang pastinya kalau untuk kita ya di obrolan budaya masih ditemanin juga dengan pemirsa kita nih Kanda Ardinal, pemirsa RRI Net ya dimanapun berada. Gimana nih ngobrol kami asik kan? Iya. Nah begitulah adat istiadat yang ada di Aceh yang pastinya ya. Nah itu tadi dari tahap carot sampai step bisa bersanding di pelaminan itu dengan sebutan sudah halal ya kan? Baik, nah itu kan sama juga tuh Kanda, seperti lagu Aceh juga tuh, masih ingat nggak? Selalu alih, linto metua, muronyo tanyo, katroba janji dudua, atu pelamin, kekai bahagia sampo antuha.
Kenduri gebri kerakan yang tro Mandum undangan sedara lingka Ali acara undangan piho Darangon linto tekem badua. Itu persembahan dari kami ya. Itu sebenarnya yang diinginkan oleh kedua mempelai. Kalau udah acara udah sah, aduh cepet lah bubarnya. Tadi ada sedikit kekurangan di pesijuk tadi itu. Benar. Dharma itu di pesijuk tadi setelah berbari kuning ada unsur alat nalen sambung unsur sijuk dengan akar-akarnya kemudian itu ada ketan. Jadi alat pesijuk itu kalau untuk pesijuk orang sakit pesijuk orang ketabrak itu akarnya harus dipotong daun pucuknya dipotong supaya jangan berlanjut. Kalau pesijuk orang nikah orang haji umroh itu tetap harus ada akarnya, tetap harus ada pucuknya supaya dapat berlanjut lagi kembali. Waduh. Berlanjut itu hal yang baik ya, bukan untuk yang ininya gitu. Iya, semoga ya dengan topik kita di hari ini itu topik kita yang menarik sekali, perkembangan pernikahan adat Aceh. Tadinya memang sangat jauh berbeda dengan yang saat ini ya. Kalau sekarang ini kan sudah banyak yang modern-modernnya dari tadi dari cahrotnya, dari tunangannya. Kalau dulu tuh tunangan nggak ada yang namanya pasang-pasang cincin ya, misalkan dihadirkan dari pihak mempelai wanita karena kan belum sah juga seperti itu. Nah ada juga kalau kita lihat kalau dulu tuh kebiasaan antar linto itu kan di malam hari, tapi sekarang itu sudah di siang hari. Nah itu adalah perubahan-perubahan, tapi perubahan-perubahan itu tidak tidak melenceng dengan aturan-aturan norma agama seperti itu Kanda. Baiklah, untuk obrolan kita di hari ini bertepatan di hari Senin 7 November di tahun 2022, semoga bermanfaat ya, dan insya Allah untuk yang seperti Dharma dan juga Kanda Ardinal yang nantinya bakal menikah, nah mudah-mudahan juga nanti keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah ya. Nah akhir kata Dharma juga selaku presenter untuk narasumber, terima kasih Kanda Ardinal. Pesan-pesannya apa nih untuk generasi muda dan untuk generasi muda yang ada? Ya, harapan saya sebenarnya kepada pelaku-pelaku budaya ya, terutama pada MC wedding, MC adat. Sebelum terjun ke lapangan, kuatkan dulu referensi, kuatkan dulu dengan materi yang sudah ada, yang dapat dikembangkan dengan masyarakat. Kemudian sebagai fungsi pembawa acara MC wedding itu harus kuat dengan referensi, bukan tidak boleh diatur, tapi jangan diatur dengan hal yang yang salah. Kalau kita diatur sama orang yang lain, kita ikuti, kemudian kita itu salah. Maka kuatkan dulu referensi kita, siapkan ilmu pengetahuan kita, baru boleh terjun ke dunia MC wedding, MC adat dan semuanya. Kalau tidak kuat dengan referensi, kita belum bisa melakukan hal itu. Karena jangan kita diatur sama orang yang tidak mengerti. Jadi lebih baik kita terjun ke lapangan, siapkan dulu ilmunya, siapkan bekalnya dulu, belajar dan tanya kepada semua orang tua yang seharusnya bagaimana, yang lebih memahami, yang lebih tahu dan sering melakukan hal-hal budaya ini, kepada orang-orang itu yang ditanyakan. Nah itu pelaku-pelaku budaya itu dari Pekan Kebudayaan Aceh pertama sampai ke-7, banyak pelaku-pelaku yang sudah membukukan buku PKA itu yang dapat dilakukan dan dapat dipelajari. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, Kanda Ardinal Hidayat SPD ya, beliau juga budayawan di Aceh Barat, dengan topik kita perkembangan pernikahan adat Aceh, dan semoga bermanfaat. Terima kasih untuk Kanda Ardinal. Insya Allah kita bersua kembali di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum. Masih banyak waktu lagi ya. Assalamualaikum Kanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, akhir kata Dharma selaku presenter dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, ada pengarah acara kita, ada Tina Agustina Esos ya, dan juga untuk kameramen kami ada Bung Dani Esos, dan juga ada Bung Topan, ada Bung Rahman ya. Kami semua mengucapkan terima kasih. Insya Allah kita bersua kembali di obrolan budaya di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.